melakukan pelanggaran. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak kedua Persisam melawan Persiram. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Persisam Samarinda setelah gol dari side piece tadi diciptakan oleh Eka Ramdhani pada menit ke-27. Ya, kita saksikan Yuwojik ditarik sedikit ke kanan, Bung Barhot. Iya. Memang posisi yang ideal buat dia. Bungsong berbahaya. Berbahaya. Beruntung masih ada Supriyono di situ. Kawal dengan baik tadi oleh Supriyono. Sebuah umpan yang sangat matang dari Bungsong tadi. Coba diberikan kepada Elton Maran. Menghasilkan sepak pojok kali ini. Nah dia, Anderson Da Silva, spesialis bola-bola mati dari Persiram Raja 4. Sudah dilakukan. Berbahaya mitra sepak bola. Sebuah tendangan atau atraksi tadi dari Yuwojik. Hampir saja membahayakan gawang dari Agung Prasetyo. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Begitu cermat tadi seorang Yuwojik. Ya, luar biasa tadi. Bicycle kick yang sangat terarah sebenarnya. Ya, Beruntung Agung Prasetyo dengan cepat menepis bola. Ya, kita lihat bagaimana kelas seorang Yuwojik luar biasa. Bola Baik yang sekali. terarah sebenarnya ke pojok kiri gawang Agung. memang pengalaman Agung Prasetyo dapat berbicara banyak pada malam hari. Kita saksikan sebuah antisipasi yang sangat baik tadi. Penyelamatan yang cukup gemilang, aksi yang cukup heroik dilakukan sang penjaga gawang Agung Prasetyo. Kali ini serangan kembali dibangun oleh Persisam atau Samarinda. Berhasil tadi. Bungsong tadi umpan kepada Elton Maran. Masih Elton Maran sendiri saja. Ya, kita saksikan Bung, tidak ada pemain yang mensupport di situ tadi. Ya, tidak ada yang mengcover. Oh, Yuwojik nampak ingin menunjukkan sedikit skillnya. Iya. Kembali bergerak ke arah kiri Yuwojik. Nampak ada pesan-pesan khusus dari Coach Banur. Oh, offside. Ya, betul memang. Artinya ketika bola itu ditendang, posisi Yu sudah dalam posisi offside. Oh, dapat dihalau tadi. Serangan dari Persisam Samarinda. Lopisik sekali ini. Sisa dan Lopisik. Berikan umpan tadi maksudnya kepada Jerry Carpe. Baik sekali pengawalan dilakukan oleh Christian David Uron tadi. Serjan Lopisic, pemain asal Serbia Montenegro. Dan gawang kali ini langsung tertuju tadi kepada Yuwojik. Pelanggaran nampaknya. Anderson Da Silva. Sangat mobile sekali peran dari Anderson Da Silva, Bung. Bergerak dari sektor kiri ke sektor kanan mencari celah. Tentunya untuk memberikan umpan-umpan matang kepada lini depan dari Persiram Raja 4 yang dihuni oleh Yuwojik, Bungsong dan juga Elton Maran yang saling bekerja sama. Ya, sedikit lebih hidup kita lihat serangan-serangan dari anak-anak Raja 4 di awal babak kedua ini. Salah antisipasi tadi Yongki Aribowo. Yongki Aribowo! Sayang sekali tandukan Yongki tadi masih belum mengarah ke gawang dari Ari Kurniawan. Dapat kita saksikan mitra sepak bola. Umpan yang begitu manis dari Supriyono tadi. Umpan diagonal yang sangat baik. Oh, nampak heading dari Yongki sangat mubazir tadi. Ya, ini yang justru bertolak belakang dengan seorang Gonzales yang walau tidak memiliki tubuh yang tinggi namun memiliki heading-heading yang mematikan yang tidak dimiliki oleh Yongki. Jerry Carpe kali ini masih Jerry Carpe. Sungkur tadi Jerry Carpe dijaga ketat. Barisan belakang dari Persiram Raja 4. Sudah membayang-bayangi tadi Dias Angga, nampak sudah bersiap-siap untuk menerima bola dan memberi umpan.
Nadia Dias Angga, kita saksikan. Aksi skill individu yang sangat baik dipertontonkan tadi oleh Jerry Boy Makarpe. Anggaran tadi, Dias Angga. Ada Jean Paul Bumsong, striker yang sudah mengoleksi 10 gol sejauh ini bersama Persiram Raja Ampat. Kembali anak-anak Dewa Laut mencoba mengkreasikan sebuah serangan. Kapten Sanun Al-Qadri. Oh, jelas sekali. Betul, jelas sekali offside. Terlalu terburu-buru. Ya, apakah jebakan-jebakan offside menjadi salah satu strategi untuk mematikan serangan-serangan dari Persiram, Bu? Ya, namun kalau kita perhatikan speed atau kualitas yang dimiliki oleh lini depan Persiram, ini akan sangat berbahaya jika terlalu sering melakukan jebakan-jebakan offside seperti ini. Andi Mohtar tadi, pemain yang cukup rajin dalam membantu serangan dan mempunyai peran yang sangat penting bagi lini tengah dari Persiram atau Persisam Putra Samarinda maksud saya. Kali ini jadi Karpe. Oh, sebuah kesempatan tadi coba dimaksimalkan oleh Fandi Mohtar, namun bola masih belum menemui sasaran tadi. Tadi Fandi Mohtar, pemain yang sempat memperkuat Arema Indonesia. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Supriyono. Apakah terjadi handsball di sini? Ya, hampir 90% tendangan bebas dilakukan oleh ahlinya, Anderson da Silva, Bung Barhot. Ya, namun harus diwaspadai kendala fisik dari seorang Anderson yang memasuki usia ke-36. Yongki tadi maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Serdan Lopisic. Bola masih dikuasai oleh anak Persisam. Play on bukan merupakan sebuah pelanggaran. Yuwojik kali ini masih Yuwojik. Oper pada Silva. Yuwojik minta sepak bola. Oh, dan gol. Sebuah akselerasi yang sangat baik tadi. Walaupun sedikit ragu-ragu Bung Barhot, namun seorang Yuwojik mampu memberikan atau menendang bola dengan sangat baik ke sudut jauh dari penjaga gawang Agung Prasetyo. 1-1 sekarang skor untuk Persisam dan juga Persiram. Ya, ini yang kita bahas tadi bahwa seorang Yuwojik akan lebih berbahaya jika dia datang dari bawah, dari lini tengah. Ya. Dan kita lihat bagaimana kualitasnya luar biasa. Bagaimana dengan indahnya dia mengecoh penjaga gawang Agung. Dan memang sangat sulit bola seperti itu. Dari sini dapat kita saksikan inilah peran sesungguhnya dari seorang Yuwojik. Dan dia merupakan seorang petarung. Dan ketika ditempatkan atau diposisikan menjadi pemain tengah, perannya akan sangat nyata dan begitu berbahaya tadi. Kita saksikan 1-2 dia kerjasama dengan Anderson da Silva. Dan kita saksikan bola terus saja mengalir ke dalam gawang dari Agung Prasetyo. Yuwojik pelan saja, placing ball yang sangat baik tadi dilakukan oleh Yuwojik. Ya, luar biasa indahnya. Ya, bermula dari true pass yang bagus dari Anderson. Kita lihat. Nah, dia peran sesungguhnya dari seorang Yuwojik. 1-1 sekarang skor. Tentunya dengan lahirnya gol tadi akan lebih meningkatkan semangat juang para pasukan Persisam Putra Samarinda atau Pesut Mahakam untuk kembali mendulang gol di babak kedua ini. Kita saksikan Eka Ramdhani sudah dilakukan dan padahal sudah bersiap-siap tadi Akbar Rashid dan juga Serdan Lopisic yang mempunyai postur tubuh yang tinggi. Bomsong yang sedikit ditarik ke kanan tadi. Kembali Yongki. Eka Ramdhani kali ini
dihalau tadi. Umpan matang dari Eka Ramdhani. Nampak Stephen Enabu mengalami masalah tadi. Kita saksikan apa yang terjadi. Betul, tumpuan kaki yang salah ketika dia landing. Ya, oke, ada masalah di ankle dari Stephen Enabu. Salah menumpu betul sekali. Bung Barhot harus mendapat perawatan medis. Pemain Ini yang kita bahas tadi sudah dipersiapkan. Okto atau Octavianus Maniani. Apakah mitos Persiram yang selalu mengalahkan tim-tim besar akan terjadi pada pertandingan malam hari ini? Ya, nampaknya Elton Maron harus ditarik keluar, digantikan oleh Okto Maniani. Ya, apa message dari Bung Banur dimasukannya dengan Okto Maniani menggantikan Elton Maron tadi, Bung? Ya, dari peristiwa ini terlihat jelas bahwa tidak ada keraguan seperti yang dikatakan oleh Banur sebelum atau menjelang pertandingan bahwa target mereka ada 3 poin. Ya. Artinya tidak ada keinginan mereka untuk mengurangi daya gedor lini depan. Harus berhati-hati barisan pertahanan dari Persisam Samarinda. Saksikan terjadi pelanggaran tadi meter sepak bola. Body contact tadi. Kita nantikan peran dari Okto Maniani yang baru saja dimasukkan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Itu saja untuk menambah daya gedor dari Persiram Raja Ampat. Cukup baik penjagaan yang dilakukan oleh Ubay Kudian tadi. Akbar Rashid tadi melakukan sliding tackle. Yongki Aribowo kembali terlepas. Sejauh ini bagaimana Anda melihat peran seorang Yongki, Bung Bar? Ya, emang Yongki menjadi tanda tanya besar buat Pusamania. Beberapa kali memiliki peluang namun gagal begitu saja. Artinya ekspektasi yang sangat besar sebelum kompetisi dimulai terhadap diri Yongki hingga saat ini belum terpenuhi dengan baik. Nadia Yuwojik yang menciptakan gol tadi sehingga skor bukan 1-1. Kita saksikan melihat proses terjadinya gol di babak kedua tadi. Pelan saja sontekan yang dilakukan oleh Yuwojik tetapi mengarah deras ke gawang dari Agung Prasetyo. Dan ekspresi kegembiraan dari Yuwojik setelah menciptakan gol, dan mungkin ini adalah gol pertama dari Yuwojik untuk Persiram, Bung Barhut. Iya. Dan ya betul, pemain baru Persisam asal Korea, Kim Dong Chan, masuk menggantikan Yongki Aribowo yang seperti kita katakan tadi sangat tampil di bawah form di babak pertama dan di awal babak kedua ini. Yang nampaknya pelatih Henry Susilo akan menduetkan Jerry Karpe dan juga Kim Dong Chan. Ya, melihat keberhasilan Yuwonjik tadi tampaknya menjadi inspirasi buat Henry Susilo untuk mengeluarkan pemain Korea anyar yang mereka miliki, Kim Dong Chan. Supriyono akan melakukan lemparan ke dalam kali ini. Dan tentu saja seluruh supporter dari Pusamania akan menunggu aksi-aksi dari Kim Dong Chan. Jauh saya sudah dilakukan tadi Supriyono. Ya, tentunya amunisi baru Kim Dong Chan diharapkan mampu menambah daya gedor dari lini depan Persisam Putra Samarinda kali ini. Wow! Sebuah kesalahan tadi. Maksudnya baik, Bung Barhot. Iya, Seorang Ari Kurniawan tadi menepis bola, tetapi bola membentur
badan dari Jerry Carpe kita saksikan di tayangan lambat. Ya, Hampir saja. Iya, dan terlambat reaksi Jerry untuk mengejar dan melakukan rebound. Tidak menyangka bola akan mengenai Iya. tubuhnya tadi. Kembali anak-anak Sud Mahakam bermain setengah lapangan, Bung. Bola masih di otak-atik di lini pertahanan dari Persiram Raja Ampat. Apakah Persisam akan kembali membuahkan gol di babak kedua ini? Kita saksikan. Karamdani tadi. Pelanggaran oleh Dias Angga, mitra sepak bola. Nah, dia Dias Angga. Ya, kita lihat. Memang Ya. keputusan tepat dari wasit Ain. Justru free kick ini untuk melindungi kepala Dias Angga yang seperti disengaja menabrakkan kaki Won tadi. Buat tendangan spekulasi tadi coba dilesakan oleh Bumsong. Masih belum membuahkan hasil tadi mitra sepak bola. Kembali kali ini anak-anak Pesut Mahakam mencoba membangun serangan. Fandi Muhtar meliuk-liuk dia. Akbar Rashid tadi. Supriyono. Oh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Stephen Henambo. Stefanus Reynold Endambo sempat memperkuat Persitara Jakarta Utara dan juga sempat bermain untuk Persidafon dan Persiba Bantul. Berbahaya kali ini mitra sepak bola. Ya. Sebuah penyelamatan yang gemilang tadi dilakukan oleh Ari Kurniawan. Sayang sekali heading dari Jerry tadi langsung mengarah ke gawang dengan lemah. Padahal mestinya dia heading lagi ke kotak penalti untuk di crossing. Saksikan Kim Dong Chan tadi sudah bersiap-siap untuk mengeksekusi bola liar. Namun tangkapan Ari Kurniawan begitu baik tadi. Kim Dong Chan. Aksi pertama dari Kim Dong Chan untuk Persisam Samarinda. Masih Kim Dong Chan, baik sekali mitra sepak bola. Umpan tadi, oh. Saya rasa keputusan yang tepat dari Coach Henry Susilo memasukkan Kim Dong Chan. Perannya begitu cukup berbahaya bagi Ya. lini pertahanan dari Persiram ketimbang Jauh. Yongki tadi, Bung. Betul, jauh lebih mobil dibanding Yongki. Akbar Rashid sudah bersiap-siap di kotak penalti. Sudah dilakukan mitra sepak bola. Dan mitra sepak bola, gol, 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 gol. Sebuah sepak pojok yang kembali diambil dari kaki seorang Eka Ramdhani, mampu disahkan dengan baik tadi melalui tandukan dari pemain berpostur tubuh 190 cm Jerry Boima Carpe. 2-1 skor sementara untuk Persisam Putra Samarinda. Ya, kita lihat bagaimana luar biasanya setelah Yongki keluar, akhirnya Jerry Carpe leluasa di kotak penalti, posisi yang jelas, dan kali ini dia memiliki kesempatan yang bagus lewat heading yang mematikan di saat penjaga gawang Persiram Raja Ampat berbenturan dengan rekannya sendiri. Ya. Jerry memanfaatkannya dengan merobek gawang Persiram lewat heading yang sangat bagus. Saksikan kembali dari kaki Eka Ramdhani tadi. Memang secara postur tubuh Betul. tidak perlu melakukan lompatan yang tinggi, namun memang postur tubuh yang cukup mendukung, 190 cm. Ya, dan kita lihat jelas justru penjaga gawang Persiram terganjal oleh rekannya sendiri. Iya, betul sekali, Bung. Tidak ada pelanggaran di situ. Betul, karena tidak ada kontak langsung Betul. tadi antara penjaga gawang dan juga Jerry Carpe. 2-1 tentunya, apakah Persisam akan kembali meneruskan tren positifnya untuk mengalahkan tim-tim dari Papua. Ada ekspresi dari Yu Wojik. 5 gol sudah dikemas oleh Jerry Carpe di musim ini. Ya, kita lihat diganjal oleh rekannya sendiri. Ya, sebetulnya tadi Christian Daviv Uron sudah sempat menghalau bola. Ya,
Namun bola kembali membentur Mister atas. Dan ketika jatuh sudah melewati garis di bawah Mister. Ya, ekspresi kegembiraan juga tampak dari raut wajah Agung Prasetyo. Tendangan gawang kali ini untuk Persisam Putra Samarinda. Ya, kita saksikan. Sebuah peluang yang sangat baik tadi didapatkan oleh Christian David Uron. Sebuah tendangan kencang tadi. Saya rasa apabila Persisam ingin mempertahankan kemenangan seperti ini, Bung, lini belakang tidak boleh lengah tentunya. Ya, Robi, betul. Dan sebenarnya lini belakang Persisam itu sangat kokoh. Supriyono, Luona, Robi, dan Dias Angga. Dan di sini memang dibutuhkan kesabaran seorang Akbar Rashid dan Fandi Mohtar untuk tidak terlalu banyak naik ke atas. Mereka harus lebih disiplin, berdiri di depan 4 pilar itu. Anderson da Silva memprotes keputusan wasit tadi. Ya. Dari gerakan tangannya terlihat jelas pernyataan Anderson bahwa dia baru pertama kali melakukan kesalahan ringan seperti itu. Menurut dia tidak pantas mendapat kartu kuning. Namun wasit Aing Soaran berpendapat lain. Kembali kali ini serangan coba dilakukan anak-anak Papua. Tidak cermat tadi Christian David Uron. Mudah-mudahan ini bukan merupakan indikasi atau tanda-tanda kelelahan fisik, Bung, dari para pemain Persiram yang konon mempunyai daya tarung dan semangat juang yang tinggi. Jangan yang ketat tadi dilakukan oleh sang kapten Sanun Al-Qadri. Nampak ada pemain Persisam Samarinda yang merasa kesakitan. Supriyono, Bung. Kita saksikan dalam tayangan lambat apa yang terjadi. Duel tadi antara Okto dan Supriyono, nampaknya kaki dari Okto. Ya, namun bukan pelanggaran yang berat, bukan pelanggaran yang layak diberi kartu kuning memang. Artinya kita lihat benturannya tidak begitu keras tadi. Ya, kita lihat betul Supriyono sudah bangun. Agak sedikit berlebih nampaknya Supriyono tadi. Karamdani kembali akan mengeksekusi bola mati. Sudah dilakukan. Berbahaya tadi. Jerry Karpe harus dijaga oleh dua pemain belakang dari Persiram Raja Ampat. Ya, walaupun Persiram sempat membalas dengan 1 gol tadi, Bung. Namun sejauh ini masih ada yang kurang begitu, Bung, di sektor tengah dan juga sektor depan dari Persiram Raja Ampat, Bung Barhut. Ya, tampaknya kemampuan mereka untuk menyamakan kedudukan tadi membuat mereka sedikit agak lengah. Dan ini sangat dimanfaatkan terutama di lini tengah Persiram. Kita lihat bagaimana dominannya lini tengah Persisam. Umpan tadi dari Supriyono maksudnya langsung kepada Kim Dong Chan. Kembali serangan kali ini coba dikreasikan oleh anak-anak Dewa Laut. Barasid dan Eka Ramdhani cukup padu dia di lini tengah. Jerry Karpe coba melewati sang kapten Sanun Al-Qadri. Jerry Karpe, pemain yang berhasil melesakkan gol di menit ke-63 tadi. Mitra sepak bola, semakin seru saja pertandingan pada malam hari ini. Tentu saja menjadi tontonan yang layak untuk menemani weekend Anda. Dias Angga, rekan dari
Eka Ramdhani dari Persib Maung Bandung. Sempat bermain 2 tahun di Angga bersama Persib. Untuk Wanazoa tadi. Bumsong. Bayang-bayangi oleh Fandi Muhtar. Masih Bumsong. Baik sekali aksi dari Bumsong. Wow. Mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Wanazoa. Saksikan Fandi Muhtar. Tidak ada pilihan lain selain melakukan tackling tadi. Cukup keras. Bumsong mempunyai body balance yang sangat stabil dan sangat kuat. Berbahaya kali ini. Dengan bebas akan diambil oleh Anderson da Silva. Oktomaniani sudah bersiap-siap. Terlalu terburu-buru Ya. membentur tubuh Arif. Akbar Rashid nampaknya tadi. Kembali kali ini. Anak Persiram masih berjuang keras untuk bisa mengkreasikan sebuah gol dan terlalu deras tadi bola bagi Oktomaniani. Nadia Okto. Ya, offside jelas sekali. Mitra sepak bola. Dan nampaknya Oktomaniani dipasang sedikit agak ke tengah, Bung Iya, Barhot. betul. Dia sangat diharapkan oleh Coach Banur kecepatan Ya. dalam berlari start jarak pendek, sprint. Karena itu menjadi salah satu senjata dari Oktomaniani. Ya, Selain mempertunjukkan tubuhnya yang sering meliuk-liuk. ya. Dan di pinggir lapangan kita lihat sudah bersiap-siap Rifki Eka Putra. Ya. Kita saksikan siapakah pemain Persisam yang akan digantikan oleh Rifki Eka Putra. Nampaknya ada free kick kembali untuk Persisam Samarinda, mitra sepak bola. Kali ini Sardan Lopicic akan bertindak sebagai Algojo. Masih membentur pagar hidup tadi. Lopicic, pemain asal Serbia Montenegro. Ya, dan nampak Sardan Lopicic harus ditarik keluar. Masuk kali ini Arif Eka Putra. Ya, kira-kira strategi apa yang akan diterapkan Henry Susilo, Bung, dengan ditarik keluarnya Lopicic, Bung? Ya, bukan hal yang mengejutkan memang karena kita lihat pemain Montenegro berusia 27 tahun itu tidak tampil sangat bagus di babak pertama dan di pertengahan babak kedua ini. Wajar jika Arifki yang lebih energik, lebih mudah dimasukkan oleh Coach Henry Susilo untuk lebih meningkatkan aktivitas atau kemampuan lini tengah mereka. Balik kali ini, serangan coba dikreasikan oleh anak-anak Persiram. Masih bermain atau berkotak-katik di lini belakang tadi. Sedikit memainkan tempo anak-anak Persiram Raja Ampat. Masih mencoba mengkreasikan atau mencari celah. Ya, betul. Karena memang pressing yang dilakukan oleh Persiram, kita lihat seperti yang barusan terjadi. Langsung di tempat pertama anak Persiram menguasai bola. Persisam langsung menekan mereka. Play on. Oh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Jerry Carpe. Kembali kali ini Persiram mencoba menekan Oktomaniani. Inilah dia aksi pertama dari Oktomaniani. Oh, tidak cermat tadi. Oh, passing dari Okto. Berbahaya kali ini. Eka Ramdhani. Ya, Kim Dong San. Kim Dong San. Oh, Oh,
Padahal sudah 2 pemain dari Persisam menunggu di sana, Bung. Oh, belum cermat tadi. Umpan dari pemain yang baru saya dimasukkan. Ya, Rifki. Rifki Eka Putra. 2-1 skor sementara sampai dengan menit ke-75 ini. Terlalu deras tadi bola. Tidak mampu dikejar oleh Nasution Karubaba. Nah, dia Coach Hendry Susilo memberikan instruksi tadi. Ya, Okto nampaknya mulai beroperasi di sektor langganan ya, sektor sayap kanan. Sayang pelanggaran terjadi nampaknya terhadap Dias Angga tadi. Inilah dia sosok seorang Okto Maniani, Bung. Okto tidak merasa melakukan pelanggaran berat sehingga dia bereaksi seperti memprotes free kick dari wasit tadi. Kembali kali ini serangan coba dilakukan Persisam. Dari kaki Arif Eka Putra tadi. Masih kotak-katik para pemain Persiram di barisan pertahanan. Ya, kembali koordinasi yang kurang baik dan komunikasi yang tidak terlalu baik dilakukan oleh anak-anak Persiram Raja Ampat sehingga bola seringkali putus begitu saja, Bung. Aliran-aliran bola. Betul. Artinya memang beberapa kali permutasi atau pergantian tempat antara pemain di lini tengah seringkali juga kacau. Ya. Sehingga passing yang diberikan kadang-kadang ke arah yang tidak jelas. Ya, kesalahan tadi terjadi dalam antisipasi bola Nasution Karubaba. Umpan jauh kali ini Nasution Karubaba. Sudah kepada Bumsong. Sudah kembali ke posnya Bumsong kali ini. Jerry Karpe. Penjagaan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Sanun Kadri terhadap Jerry Karpe. Oh, Okto Maniani, mitra sepak bola kita saksikan. Ya. Cepat sekali tadi, tiba-tiba sudah berada di lini depan, Bung. Ya, dan memang kendala postur membuat penjaga gawang Agung Prasetyo dengan mudah lebih dulu menyentuh bola, menguasai bola. Ya, kembali antisipasi yang sangat baik tadi oleh lini belakang dari Persiram. Ya, nampak masuk Fajar Legian menggantikan Fandi Muhtar. Ya, gelandang muda asal Bali ini terkenal memiliki tenaga dan keberanian yang sangat bagus. Salah satu kelemahan dari Fajar Legian selama ini adalah temperamental. Iya. Selebihnya dia memiliki masa depan yang sangat bagus di Persisam Samarinda. Fajar Legian Siswanto, berusia 26 tahun. Pemain yang direkrut dari Persih Milahan. Kembali kali ini Karamdani. Oh, tidak dapat diantisipasi tadi bola oleh Kim Dong Chan. Umpan yang cukup baik tadi. Kembali Okto Maniani. Masih Okto. Nasution Karubaba. Masih Yuwojik. Sendiri saja Yuwojik. Tentu saja membutuhkan support dari rekan-rekannya di lini tengah. Yuwojik baik sekali. Pada Okto Maniani. Masih Okto, mitra sepak bola. Oh, inilah dia angle-angle. Ya, posisi yang sangat tepat untuk Ya, seorang Anderson. betul Kaki sekali, Bung. kirinya dan jarak yang sangat berbahaya. Kita saksikan siapakah eksekutor tendangan bebas kali ini. Saya rasa Anderson da Silva. Karena dengan tendangan kaki kirinya sangat ideal sekali untuk posisi kali ini. Baik sekali tadi Okto Maniani dalam menciptakan
bola side piece. Berikan instruksi tadi penjaga gawang Agung Prasetyo kepada rekan-rekannya. Kita saksikan apakah tendangan bebas kali ini akan berbahaya. Nampaknya akan diambil oleh Okto atau Anderson Da Silva, mitra sepak bola. Saksikan Anderson Da Silva. Kembali Bung, shoot on target. Dan ini merupakan tendangan bebas keempat yang dieksekusi oleh Anderson Da Silva. Semuanya on target. Dan kita lihat bagaimana ketenangan dan bentuk melengkung yang sangat bagus. Ya, Beruntung Agung Prasetyo positioningnya sangat tepat. baik sekali apabila kita melihat aksi-aksi dari Anderson Da Silva. Mengingatkan kita pada Roby Gaspar juga mempunyai tendangan-tendangan bebas yang sangat berbahaya juga. Saksikan sekali lagi. Apabila dia mengarahkan ke tiang jauh, saya rasa hasilnya akan berbeda, Bung. Iya. Baik sekali bola. Melengkung tadi. Kali ini kembali Kim Dong Chan. Masih Kim Dong Chan, mitra sepak bola. Umpan dia kepada Fajar Legian. Supriyono kali ini. Overlapping dia, Supriyono. Oh, sayang sekali. Fajar Legian mencoba mengejar bola kali ini. Berbahaya kali ini serangan balik. Dikomandoi oleh Oktomaniani. Masih Oktomaniani. Bumsong kali ini. Dan mitra sepak bola kita saksikan. Oh, sebuah peluang tadi dari Yu Wojik berhasil digagalkan kembali oleh penjaga gawang Agung Prasetyo. Mulai sedikit lengah kembali, Bung, pertahanan dari Persisam Samarinda. Ya, beruntung kita lihat bagaimana kecepatan Agung dalam menutup sudut tembak dari penyerang Persiram ini. Kita saksikan inilah dia peluang yang cukup baik tadi. Kembali pengalaman Agung Prasetyo. Berbicara banyak pada pertandingan malam hari ini. Kembali menggagalkan peluang yang sangat baik tadi oleh Yu Wojik. Nampak ada pemain Persisam Samarinda yang tersungkur di sana, mitra sepak bola. Kita saksikan dalam tayangan lambat nampaknya Kim Dong Chan. Ya, betul. Ada tarikan di situ. Ya. Ada Kim Dong Chan. Ini ada suasana di Stadion Segiri Samarinda. Masih dipenuhi sesaki oleh Pusam Mania. Bung Barhot, luar biasa. Iya, dan Animo sepak bola di sana. memang kita lihat penantian mereka. 3 poin yang mereka harapkan akan mampu membuat mereka naik ke peringkat 9, menggeser Pelita Jaya. Eka Ramdhani tadi. Ya, tentu saja dengan hadirnya seorang Kim Dong Chan, striker yang direkrut dari Jeonbuk Hyundai Motor, tentu saja akan memberikan warna tersendiri bagi lini depan Persisam Samarinda. Ya, dan sudah kita lihat jelas tadi kontribusinya. Ya, Begitu masuk menggantikan Yongki Ariwibowo, lini depan Persisam langsung benar-benar hidup. ya, kita saksikan tadi walaupun asisten wasit sudah mengangkat bendera, namun tidak dikomentari oleh Aing Suarla tadi. Kita saksikan dalam tayangan lambat, ya jelas sekali. Jerry Carpe sudah terjebak dalam posisi offside tadi. Nah, dia Jerry Carpe, striker yang sudah mengoleksi 5 gol. Masuk Arifin menggantikan Nasution Karubaba. Apa yang dilakukan Bung Banur di sisa waktu ini, Bung? Iya,
jelas sekali dengan masuknya Arifin. Coach Banur ingin sekali meningkatkan daya dobrak lini depan mereka dengan menambah jumlah pemain di sektor gelandang. Ya, dan sekarang Tomoyuki yang menjadi pemain terakhir penggantian di kubu Persiram. Tomoyuki Sakai, mantan pemain Pelita dan Persiwa Wamena yang berusia 32 tahun. Artinya pemain jatah Asia kedua. Baik sekali tadi akselerasi yang dilakukan oleh Kim Dong Chan. Sangat tepat keputusan Persisam mendatangkan pemain asal Korea Selatan ini. Oh, kembali bola berhasil direbut tadi mitra sepak bola oleh Akbar Rashid. Kembali kali ini. Serangan coba dilakukan tadi. Oh, oleh Nasution Karubaba. Tindakan safety first yang berbahaya tadi. Nyaris diserobot oleh penyerang Persiram. Masih ada kesempatan untuk Persiram Raja Ampat untuk bisa minimal menyamai kedudukan dalam pertandingan malam hari ini. Karena mereka masih mempunyai pemain-pemain yang bermaterikan, pemain yang sangat memiliki skill individu yang sangat baik. Seperti tadi kita saksikan Tomoyuki Sakai yang mulai dimasukkan dan juga Oktomaniani. Bahaya, oh! Sebuah terobosan tadi maksudnya kepada Okto. Masih membentur badan dari Oktomaniani tadi. Sanun Al-Kadri. Yuwujik tadi. Ya, kita lihat baru saja Fajar Legian memperlihatkan kemampuan skill yang sangat bagus, Ya. ketenangan yang luar biasa dari anak muda asal Kota Bali ini. Nampak ada pergantian pemain lagi dilakukan oleh kubu Persisam nampaknya. Oh, justru seorang Anderson ditarik keluar, Bung. Iya. Tampaknya faktor kelelahan atau cedera karena memang faktor usia yang sudah memasuki usia 36 tahun. Berbahaya tadi. Wah, umpan coba dilesakan oleh Dias Angga. 2 menit lagi waktu tersisa. Dan skor sementara 2-1 mitra sepak bola untuk keunggulan Persisam Samarinda. Bahaya kali ini. Bumsong tadi maksudnya. Oktomaniani mulai bergerak ke sektor sebelah kiri. Nah, dia Ya, Fajar Legian. kekecewaan Fajar Legian. Mestinya memang wasit aing tidak meniup fluid di situ karena advantage, keuntungan buat Persisam dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk mencetak gol tambahan tadi. Hilanglah sudah peluang itu akibat tiupan yang mestinya tidak perlu. Agung Prasetyo dengan gawang tadi masih terus berjuang untuk menggandakan kedudukan anak-anak Persisam Samarinda. Tidak henti-hentinya mereka memberikan pressure pada lini belakang dari Persiram Raja 4, Supriyono. Dong Chan kali ini. Baik sekali akselerasi dari Kim Dong Chan. Berikan umpan kepada Jerry Karpe. Terlalu deras tadi umpan. Masih Jerry Karpe. Ya. Berusaha killing time anak-anak Persisam. Coba melewati pemain belakang yang baru saja masuk menggantikan Anderson da Silva, Arifin, putra asli Papua. Saksikan Jerry Karpe apakah masih bisa menambah keunggulan untuk timnya Persisam Samarinda.
Pelanggaran tadi. Ya, 2 menit tambahan waktu yang diberikan dalam pertandingan pada malam hari ini. Apakah tim Persiram Raja Ampat mampu memperkecil ketertinggalan? Ya, kita saksikan. Bung Prasetyo. Dengan gawang kali ini. Ya, kita saksikan kegembiraan dari para supporter Pusamania walaupun pertandingan belum berakhir. Namun para supporter sudah percaya diri timnya bisa menang pada malam hari ini. Bumsong. Oh, berbahaya kali ini mitra sepak bola. Dapat kita dan gol. Sebuah umpan matang berhasil dilesakan oleh Yu Wojik tadi di menit ke-90. Di akhir-akhir dari babak kedua ini sehingga skor berubah jadi 2-2. Ya, kita lihat baru saja drama sepak bola terjadi bagaimana di detik-detik terakhir saat 3 poin sudah di depan mata anak-anak Persisam. Pemain Korea ini kembali mencetak gol kedua yang membungkam semua pemain dan juga supporter. Kita lihat ekspresi supporter Persisam bagaimana terkejutnya mereka dengan gol yang dicetak oleh pemain Korea ini. Luar biasa. Inilah dia, Bung. Di sisa-sisa babak kedua ini namun striker asal Korea Yu Wojik berhasil kembali memperkecil ketertinggalan 2-2. Sontak membungkam publik dari Pusamania. Kita saksikan kelengahan terjadi di lini belakang. Dan mitra sepak bola, itulah dia hasil terakhir antara Persisam Samarinda dan Persiram Raja Ampat 2-2. Setelah tadi Yu Wojik berhasil melesakkan gol penyeimbang di menit ke-90. Kami akan segera kembali dengan ulasan babak pertama dan babak kedua. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Indonesia Super League Antv.